Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan laporan kemajuan penelitian dasar dengan judul Analisis Variabel Manajemen Lalu Lintas dalam upaya pengembangan metode analisis risiko penerapan manajemen lalu lintas. Tim peneliti sebagai ketua, saya sendiri Oktaviani STMT, dan sebagai anggota Dr. Andes Iskandar Gerani MPD. Tim peneliti merupakan dosen jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Latar belakang dari penelitian ini karena adanya kegagalan manajemen lalu lintas, maka dibutuhkan analisis manajemen lalu lintas sebelum diterapkan, sehingga diperoleh hasil analisis risiko yang akan didapatkan untuk membuat kelancaran dan keselamatan pengguna jalan. Jadi dari latar belakang ini kita bisa melihat risiko berlalu lintas itu sangat besar sehingga terhambat sasaran dan tujuan dari manajemen lalu lintas. Agar supaya risiko ini tidak besar dan tidak terhambat sasaran dan tujuan manajemen lalu lintas, maka dibutuhkan kesadaran yang besar dalam mengelola risiko manajemen lalu lintas. Kemudian dibutuhkan cara mengidentifikasi risiko tersebut dan dibutuhkan pengembangan langkah untuk mengurangi atau menghindari risiko. Dalam hal ini kita butuhkan solusi yang murah dan handal, serta analisis risiko dan dampak manajemen lintas sebelum diterapkan, agar kelancaran dan keselamatan lintas bisa didapatkan bagi pengguna jalan. Kegagalan manajemen lintas dapat kita lihat di berbagai tempat. Contohnya, penerapan jalur ganjil genap di Jakarta, kemudian penerapan Trans Binjai, penerapan Trans Bali, di mana dalam hal ini kita bisa melihat kegagalan tersebut setelah diterapkan. Terjadinya kemacetan, kemudian tidak tertariknya pengguna jalan menggunakan seperti penerapan Trans Binjai dan Trans Bali tersebut. Dampak yang diperoleh dari penerapan manajemen lalu lintas itu, kita bisa melihat adanya overdue, yaitu keterlambatan, kemudian adanya kemacetan, lalu polusi udara, kemudian adanya pemborosan. Terutama kita lihat di sini adalah mengenai pemborosan pada bahan bakar. Oleh sebab itu, analisis risiko manajemen lalu lintas dibutuhkan sebelum diterapkan, agar kecil dampak dari risiko yang terjadi pada penerapan manajemen lalu lintas. Nah, kita juga bisa melihat di sini analisis risiko ini adalah dibutuhkan dalam perbaikan perencanaan penerapan manajemen lalu lintas, sehingga kita membutuhkan nanti dari perencanaan manajemen lalu lintas tersebut pada saat telah diterapkan kita mendapatkan transportasi yang aman, kemudian efisien dan ekonomis, kemudian ramah pada lingkungan. Nah, dari latar belakang tersebut dapat kita lihat rumusan permasalahannya, yaitu apakah variabel manajemen lalu lintas yang mungkin menimbulkan risiko, kemudian bagaimanakah menentukan level dan faktor risiko prioritas. Tujuan dari penelitian yang kami lakukan ini adalah mengidentifikasi variabel manajemen lalu lintas yang mungkin menimbulkan risiko sebelum diterapkan. Kemudian menentukan level dan faktor risiko prioritas yang menjadi penyebab kegagalan manajemen lintas sebelum diterapkan. Adapun manfaat dari penelitian tersebut adalah kita bisa memprediksi kondisi lintas pada penerapan manajemen lalu lintas, kemudian dapat dijadikan panduan untuk menemukan penyebab risiko, lalu bisa meminimalkan risiko yang terjadi pada penerapan manajemen lalu lintas, sehingga didapatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas. Manajemen lalu lintas itu terbagi dalam berbagai bagian, yaitu diantaranya adalah manajemen kapasitas, kemudian manajemen prioritas, dan manajemen demand. Agar manajemen lalu lintas yang diterapkan itu nanti menimbulkan risiko yang sangat minimal,
maka dibutuhkan analisis daripada suatu resiko. Nah, dalam menganalisis resiko, itu banyak sekali metode yang bisa digunakan. Di sini kita bisa melihat ada metode analisis berdasarkan tujuan penggunaan, itu kita bisa melihat ada yang dinamakan metode operational risk management, kemudian ada metode hazard analysis dan critical control point, kemudian ada juga metode analisis risiko yang kita lihat berdasarkan prediksi terjadinya kegagalan. Terdiri dari berbagai macam metode, contohnya adalah Failure Mode Effect Analysis atau yang biasa dikenal dengan FMEA, kemudian ada metode FMECA, kemudian ada metode Fault Tree Analysis, lalu ada metode Hazard Operability Analysis, kemudian ada metode Preliminary Hazard Analysis. Lalu ada juga metode analisis risiko dasar dan sederhana. Dalam hal ini ada berbagai macam juga, yaitu diantaranya metode Basic Risk Management Facilitation Method, kemudian ada yang dinamakan metode Risk Ranking dan Filtering. Nah, masing-masing metode ini mempunyai ciri-ciri tersendiri. Dalam penelitian ini, tim peneliti mempunyai peta konsep penelitian, karena penelitian ini direncanakan bukan hanya berlangsung pada 1 tahun ini, tapi akan berlanjut pada tahun berikutnya. Di mana peta konsep penelitian dapat terlihat sebelum tahun 2020, itu adalah banyak sekali studi risiko setelah penerapan manajemen lalu lintas. Sehingga pada tahap pertama ini di tahun 2020 itu akan dihasilkan analisis variabel manajemen lalu lintas sebelum penerapan manajemen lalu lintas, yaitu penetapan risiko dan level risikonya. Nanti luarannya yang diharapkan adalah jurnal internasional berreputasi. Kemudian pada tahun kedua, tahun 2021, itu menghasilkan analisis masalah, penyebab, dan solusi dalam penerapan manajemen lalu lintas, yaitu menentukan risiko, rencana penanganannya. Kemudian hasil ini akan dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi juga. Dan pada tahun berikutnya, pada tahap akhir, tahun 2022 sampai 2025, yaitu menghasilkan model atau metode analisis risiko pada perencanaan manajemen lalu lintas. Metodologi pada penelitian ini kita menggunakan gabungan dari pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Itu menggunakan metode FMECA, di mana pada metode FMECA ini ada beberapa langkah yang dilakukan. Pertama adalah mereview proses, lalu membuat daftar risiko, penyebab dan efek potensial, lalu menentukan tingkat severity atau yang dinamakan dampak, dibagi dalam 5 rating dengan keterangan masing-masing dampak kegagalan tersebut. Kemudian menentukan tingkat occurrence, yaitu frekuensi, sama dengan severity tadi, dibagi dengan 5 rating dengan masing-masing keterangan frekuensinya. Kemudian menentukan tingkat peluang, juga sama, menentukan 5 rating dengan masing-masing keterangan pada peluang. Kemudian langkah selanjutnya adalah menghitung risk priority number. Setelah itu lanjut membuat prioritas risiko untuk ditindaklanjuti, dan terakhir adalah menghitung hasil risk priority number-nya. Jadi bisa kita lihat diagram alirnya, yaitu pertama adalah studi pendahuluan dengan beberapa tahap, kemudian lanjut studi menentukan poin-poin risiko, juga beberapa tahap, lalu pengumpulan hasil survei dan data, di mana hasil survei dan data ini kita peroleh dari kuesioner dari pengguna jalan dan kuesioner pakar. Lalu lanjut dengan mengkompilasi data dan analisis risiko, dan terakhir kita akan mendapatkan hasil analisis risiko manajemen lalu lintas. Hasil dan luaran dari penelitian tersebut, karena masih laporan 70%, maka draft hasil penelitian ini sebenarnya kita pasti menginginkan berdasarkan tujuan pada saat nanti di akhir penelitian tersebut. Tapi karena ini masih
70%, kita baru mendapatkan draft hasil penelitian dari hasil kuesioner pengguna jalan, yaitu manajemen lalu lintas ada berapa manajemen lalu lintas yang menimbulkan dampak negatif, yaitu penerapan ganjil genap, penerapan 3-in-1, penerapan jalan satu arah, penerapan traffic light, dan lain-lain. Kemudian kita peroleh dari pengguna jalan ialah urutan prioritas yang harus segera dilakukan dalam pengaturan lalu lintas, yaitu mengenai keselamatan, kemudian keteraturan, kepadatan, kemacetan, polusi. Kemudian dari pengguna jalan juga memberikan masukan, yaitu merasa kurang puas pada pengaturan lalu lintas yang diterapkan pemerintah. Nah, luaran nanti akan kita capai pada penelitian ini adalah artikel pada jurnal internasional bereputasi dalam bentuk draft dan buku ajar dalam bentuk draft. Rencana kegiatan ke depan sampai di 100% nanti adalah kita masih mengumpulkan data dari kuesioner para pakar, kemudian data dari kuesioner para pakar tersebut kita olah menggunakan metode FMECA. Kemudian setelah itu kita kompilasi data tersebut dan mendapatkan analisis resikonya nanti. Lalu dari tahap berikutnya kita mendapatkan hasil analisis risiko manajemen lintas, yaitu berupa variabel manajemen lintas, level, dan faktor risiko prioritas. Dan terakhir kita menulis artikel dan buku ajar. Kesimpulan dan saran dari laporan kemajuan penelitian ini, seperti yang kita sampaikan juga sebelumnya, karena masih 70%, kita baru mendapatkan manajemen lalu lintas yang menimbulkan dampak negatif yang besar. Seperti yang disebutkan tadi adalah penerapan ganjil genap, penerapan 3-in-1, penerapan jalan satu arah, kemudian penerapan traffic light. Kemudian ada lagi urutan prioritas dalam pengaturan lalu lintas, yaitu keselamatan, keteraturan, kepadatan, kecepatan. Lalu pengguna jalan juga merasa kurang puas pada pengaturan lalu lintas yang diterapkan pemerintah. Namun kesimpulan ini masih bersifat kesimpulan sementara, karena masih kita mengumpulkan data-data dari pakar. Kemudian saran dari laporan kita ini yaitu nanti direkomendasikan kepada pihak terkait, yaitu Dinas Perhubungan dan Pemda dari daerah dalam memprediksi kondisi lalu lintas sebelum penerapan manajemen lalu lintas. Kemudian penelitian selanjutnya kita berharap itu mendapatkan kuesioner dari pengguna jalan dan pakar itu yang lebih banyak, agar hasilnya bisa kita prediksi mendekati realita. Baiklah, itu yang bisa kami sampaikan dari laporan kemajuan penelitian dari tim peneliti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.